NPM saya yaitu 20207716. Semester atau lokal saya adalah di 3F reguler. Tempat tanggal lahir saya ada di Namuntai pada tanggal 2 Juli 2002. Agama saya alhamdulillah Islam. Alamat saya ada di Jalan Brigjen Hasan Basri di RT 3 RW 2 di Desa Kota Raden Hulu. Status saya belum kawin atau belum menikah. Pekerjaan saya saat ini belum ada karena saya sebagai mahasiswa. Cita-cita saya adalah ingin menjadi pegawai kantor. Alasannya yang pertama adalah ingin menyesuaikan dengan pendidikan saya. Yang kedua ingin mengembangkan kemampuan saya dalam bersosialisasi. Yang ketiga, kantor juga biasanya menyediakan fasilitas yang tenang dan lebih nyaman. Nomor telepon saya adalah 0859 17 13 16 975. Email saya yaitu ameliaradika21@gmail.com. Amelia Radika. Facebook saya Radika Amelia. Minggu tadi Bapak Jumaidi memberikan tugas membuat karangan komputer dengan tema komputer sejauh yang saya tahu. Nah, membahas tentang komputer, lebih dulu kita mengetahui apa pengertian dari komputer. Secara umum, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Secara umum, komputer terdiri dari 3 elemen, antara lain yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yaitu yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan GPU. Yang kedua yaitu perangkat lunak, software, yaitu sistem operasi dan juga sebagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam komputer dan bekerja sesuai dengan penggunaannya. Dan ketiga yaitu pengguna komputer atau brainware, yaitu yang memakai aplikasi komputer. Fungsi komputer pada dasarnya sangat beragam tergantung pada penggunanya. Mengacu pada pengertian berikut di atas tadi adalah fungsi utama dari komputer. Satu yaitu data input. Komputer dapat menerima atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse,
tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Nah, yang terakhir adalah data movement. Fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain atau sebagai alat output lainnya. Sekarang kita akan menyebutkan tentang jenis-jenis komputer. Ada 7 jenis komputer yang saya tahu. Yang pertama yaitu komputer portable. Adalah komputer yang mudah saja dibawa kemana saja, di mana penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Kedua adalah komputer desktop. Adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer yang ketiga adalah komputer laptop. Adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Yang keenam adalah handbook atau subnetbook. Adalah jenis netbook yang ukurannya lebih kecil dari netbook pada umumnya. Yang ketujuh adalah komputer laptop yang biasanya digunakan. Adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di bahkan dapat digunakan atau ditemukan di berbagai macam tempat seperti di wilayah perkantoran, perpustakaan, sekolah, hingga di area pusat perbelanjaan. Hal ini tak lagi mengherankan mengingat banyak kegunaan komputer dalam menunjang aspek kegiatan manusia, mulai dari mengerjakan pekerjaan kantoran, tugas sekolah, hingga bermain game. Untuk memaksimalkan kegunaan komputer, ada baiknya jika kita mengetahui 5 kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sarana komunikasi. Berkat kemajuan teknologi saat ini, komputer sudah dapat dengan mudah mengakses layanan pesan singkat dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta WhatsApp. Saat ini pengguna sudah banyak beralih melalui panggilan video call dan video konferensi secara real meet melalui Zoom dan Google Meet. Yang kedua yaitu menunjang kegiatan belajar mengajar. Komputer merupakan salah satu alat penunjang yang sudah sering digunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Maka
Maka tak jarang jika sebuah sekolah akan dilengkapi dengan sebuah laboratorium komputer. Dalam suatu ruang itulah siswa akan diperkenalkan tentang fungsi utama komputer dan cara mengoperasikannya. Namun semenjak pandemi berlangsung, kegiatan belajar tatap muka praktis digantikan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada masa inilah peran utama komputer semakin penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran murid di rumah. Komputer digunakan sebagai media dalam menerima materi yang disampaikan guru secara online, mengakses artikel di internet, hingga mengerjakan tugas melalui situs Google Classroom. Yang ketiga adalah penunjang pekerjaan. Dalam dunia kerja, penggunaan komputer sering digunakan, terutama bagi yang bekerja di posisi back office, seperti resepsionis, programmer, akuntan, dan masih banyak lagi. Komputer digunakan untuk mengolah data-data penting yang berguna bagi perusahaan tempat penggunanya bekerja. Adapun aplikasi yang dijalankan antara lain Microsoft Office, aplikasi email, hingga sistem SAP. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan komputer dalam dunia kerja termasuk melakukan cetak dokumen penting, mengirim email, mengolah data, hingga melakukan komunikasi antar sesama rekan kerja secara daring. Keempat adalah membuka peluang bisnis. Pengguna dapat memanfaatkan komputer sebagai media dalam mempromosikan usaha mereka secara online. Hal ini terbilang penting, mengingat saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan sistem belanja online melalui situs perbelanjaan. Selain itu, komputer juga dapat menjadi jendela untuk mendapatkan ilmu baru secara mandiri atau autodidak. Berbagai macam ilmu sudah dapat dengan mudah dilakukan melalui bantuan komputer dan internet. Yang kelima adalah sebagai sarana hiburan. Selain terlepas dari segudang manfaat yang ditawarkan komputer, dapat dialihfungsikan sebagai sarana hiburan. Tanpa harus keluar rumah, pengguna dapat mengakses layanan hiburan seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain game online, dan masih banyak lagi. Sekian manfaat tadi tentang kegunaan komputer dan juga tentang biodata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.